Halo guys, assalamualaikum, salam sehat dan salam bahagia selalu ya. Kali ini Maya ngelanjutin cerita rahasia di balik kesuksesannya Kak Boy. Oke, jadi dia itu bisa nabung sampai MM-an, wow banget kan? Itu duit dari hasil dia jadi panggilan istri-istri orang, tante-tante girang begitu. Nah, ini aku bener-bener ada hal positifnya juga karena Kak Boy juga bercerita. Jadi gini, tahun lalu, jadi pas dia itu dapat uang banyak itu selalu dia beliin aset, kontrakan, rumah, kios, lapak atau seperti apa gitu. Makanya dia tuh punya villa, punya rumah, punya mobil, punya apa gitu. Itu hasil dari dia seperti itu. Nah, salah satu aset terbesar dia itu dia beliin lahan perkebunan kayak kayu jati gitu ya, kalau nggak salah semalam tuh ceritanya kayu jati ya Kak Boy. Jadi pas kayu jati itu berumur berapa tahun gitu ya, itu ditawar satu batang itu sampai 1 juta. Tapi Kak Boy mikir, gua duit banyak gak perlu gitu. Makanya dia bilang gak usah dijual, nanti aja kalau harganya udah naik jadi 1,5 atau 2 juta per batang baru dijual. Nah, di lahan sekitarnya Kak Boy itu, di kebunnya itu tuh udah pada dijual semua. Tapi Kak Boy kekeh nggak mau ngejual pohon jati itu karena pikirnya dia belum butuh uang dan pengennya lebih mahal lagi gitu. Padahal kalau dari 2 hektar itu dijual itu didapat 2 M, kata dia buat apalah duit gitu kan, karena dia masih pegang uang gitu kan posisinya. Nah, akhirnya pas saat semua kebun di sebelah dia itu udah dijual gitu kan, ada salah seorang yang nebang pohon juga gitu. Nggak tahu kenapa ceritanya atau kena percikan rokok atau seperti apa, terjadilah itu kebakaran hutan dan semuanya habis kebunnya Kak Boy itu yang 2 hektar yang harusnya dia jual itu dapat MM-an itu raib. Dan seketika dia bilang, tahu nggak, uang kalau dapatnya instan, apalagi itu uang haram, itu uang panas, kata dia gitu, hilangnya juga instan. Dia bilang gitu, gua cerita begini bukan berarti orang harus ngikutin caranya gua dapetin uang, justru gue pengen ngikutin orang kayak orang lain gitu loh. Bener, gak seperti ini, kata dia gitu. Jadi apapun yang dia punya, apapun yang dia dapetin sekarang, kata dia, gue gak ada kebahagiaan. Uang itu gak bisa bikin batasan gue puas nih. Misalnya gini, dia udah punya rumah 10, perasaan itu kurang terus. Gue ngerasa serakah, gue ngerasa kesannya gimana ya, kayak menyepelekan Tuhan, kata dia gitu kan. Dan ini sekedar apa ya, patokan juga ya buat Kak Boy ya, maksudnya dia pengen berubah jadi lebih baik karena mungkin usianya juga udah sekarang makin hari kan makin tua ya Kak Boy ya. Dan semalam itu dia bilang, gue pengen insaf karena ketiga perempuan yang sekarang dia jalanin itu pun semuanya istri orang gitu kan. Dan memang sih Maya nanya, mau sampai kapan? Memangnya nggak pengen punya rumah tangga yang bener-bener punya istri yang ngopenin kamu tiap harinya? Kan ibarat kata gini loh, maaf, usia itu semakin hari semakin tua. Orang itu nggak pasti muda terus pasti tua, orang itu nggak pasti sehat terus pasti sakit gitu kan. Terus kalau perempuan aja nggak ada ketulusan, ibarat kata gitu kan, nggak ada yang ngejagain kamu, terus kamu mau seperti apa di hari tuanya kamu kelak? Kamu mau didampingin dengan siapa? Semua perempuan-perempuan kamu itu punya keluarga, punya suami, punya anak. Mereka di hari tuanya pasti ada yang ngopenin. Lah kamu dengan semua yang kamu punya sekarang, kamu ngerasa bahagia? Dan jawabannya dia apa? Enggak, dia nggak bahagia. Makanya dia cerita begitu pun sebenarnya dia unek-unek ya, karena dia nggak berani cerita sama siapapun. Dan dia bilang, aku pengen berubah, aku pengen insaf, aku pengen mengakhiri semuanya, mungkin ini udah waktunya. Makanya dia tanya-tanya sama Maya, Maya kalau usaha buah itu seperti apa? Kalau aku buka usaha, kan Maya juga pernah ya buka lesehan kayak ayam bakar gitu kan. Nah dia tanya-tanya, kalau aku buka pecel lele nih kayak pecel ayam itu kayak gimana? Kalau misalnya aku punya cabang sekian-sekian apa gimana, itu gimana? Jadi ada hal positifnya juga dan banyak juga nih pelajaran yang aku ambil dari Kak Boy ya, dari cerita Kak Boy ini, bahwa apapun itu kita lebih baik keluar keringet, kita kerja keras itu lebih puas. Oke? Buktinya orang banyak uang pun belum tentu dia bahagia, pasti ada unek-unek. Biarpun dia banyak uang, mungkin dia ada beban mental, mungkin dia ada beban batin, kita nggak tahu. Oke?
Jadi intinya ini pelajaran buat kita semua ya. Usahakan selalu bekerja keras, usahakan selalu di jalan yang lurus aja. Kita kerja keras yang lurus-lurus aja, suka ada aja masalahnya, apalagi yang begitu-begitu. Ya oke deh, kita ambil hikmahnya dari perjalanan hidup Kak Boy. Makasih ya Kak Boy udah berbagi cerita. Cerita Kak Boy selesai ya. Oke, kita ambil hikmahnya teman-teman. Dan makasih nih, jangan lupa follow, like, dan komen biar Maya lebih semangat lagi kontennya. Terima kasih buat semuanya.